Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel ini bersama saya Faiza Hanifah. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang mengancam kesatuan HANKAM. Untuk disclaimer saja, video ini hanya murni untuk mengerjakan tugas PKN dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih. Sesuai dengan judul, saya akan membahas BRK, pemerintah, dan juga masyarakat. Lalu apa yang membuat saya menutup pautkan antara hal-hal yang mengancam kesatuan HANKAM dengan BRK? Karena kemarin materi ini belum ke-record, saya ingin menambahkan bahwa masalah HANKAM dan pembelaan negara merupakan hal bersama. Sistem HANKAM memiliki 3 ciri, yakni berorientasi pada rakyat, memanfaatkan warga dan fasilitas dalam upaya HANKAM, dan tiap wilayah berupaya untuk menjaga ketahanan masing-masing. Karena menurut saya, kesatuan HANKAM itu membahas tentang pertahanan dan juga keamanan sebuah negara. Dalam hal ini, artinya pertahanan dan keamanan sipil juga masuk ke dalam. Survei yang dilakukan oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lebih dari 210 juta jiwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022. Dari 250 juta lebih masyarakat Indonesia, ada 210 juta yang menggunakan jasa internet. Dan dalam penggunaan internet tersebut, mereka pasti aktif menggunakan internet. Dan internet merupakan cikal bakal dari terbentuknya ruang cyber. Dan ruang cyber ini menurut masyarakat Indonesia yang sebegitu banyaknya memerlukan jaminan pertahanan dan keamanan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan tentang hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan juga setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dari harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam hal ini, hal yang dilakukan oleh BRK, entah itu dia memang seorang hacker ataupun dia memiliki database warga negara Indonesia, dari manapun yang jelas data warga negara Indonesia sudah berada di tangannya dan sekarang dia sudah menjual database kita, database warga negara Indonesia di website internasional, dan biasanya data tersebut memang diambil secara ilegal. Yang artinya data kita bisa saja digunakan oleh siapapun jika data tersebut dibeli dan disalahgunakan oleh orang yang membeli data tersebut. Dan apa sangkutannya dengan pasal yang saya sebutkan tadi? Ya jelas, penggunaan data pribadi merupakan hak asasi manusia dan itu seharusnya dijaga oleh pemerintah. Tapi dengan pasal yang ada, yang seharusnya hak asasi manusia dijaga oleh negara, pemerintah, dan juga hukum, nyatanya data tersebut bisa ada di tangan orang yang mengajarkan dan dijual dengan bebas di website internasional. Kemudian ada juga pasal yang menjelaskan tentang data pribadi, yaitu berada di data induk atau data kependudukan dan data pribadi. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa data pribadi kita dijaga oleh pemerintah. Atas data tersebut, negara wajib menyimpan dan melindungi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Penduduk yang berbunyi, data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat nomor KK, NIK, tanggal atau bulan atau tahun lahir, keterangan tentang cacakan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Dilansir dari YouTube Pajak Komputer yang sudah mengunduh database yang diposting oleh BRK, dari database Kominfo terdapat data pribadi kita berupa NIK, bahkan dalam data KPU terdapat nomor KK, NIK, dan juga tanggal bulan tahun lahir, bahkan ada juga status disabilitas seseorang. Ini sangat parah menurut saya, dan di mana jaminan keamanan dan pertahanan yang seharusnya kita miliki sebagai pengguna ruang cyber. Tadi, meskipun data-data yang berada di database tersebut merupakan data pribadi yang bersifat umum, banyak masyarakat yang membela BRK
Padahal yang dilakukan oleh mereka itu merupakan kesalahan karena dia mengambil data pribadi masyarakat Indonesia secara ilegal. Bagaimanapun, entah dia merupakan hacker atau pembeli dari manapun. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi yang dilakukan mereka itu merupakan hal yang melanggar undang-undang. Namun, apakah dengan masyarakat yang membela biarkah dengan tindakannya itu, artinya mereka setuju jika data mereka itu diambil oleh mereka. Dan ini merupakan salah satu masalah yang ingin saya bahas juga. Dilansir dari website aptika.kominfo.id, kebijakan keamanan dan pertahanan siber yang dipublikasikan pada tahun 2016 dalam pasal 1/2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang isinya sistem pertahanan negara Indonesia bersifat sistem pertahanan semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ya, jadi dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa memang sistem pertahanan negara Indonesia merupakan sistem pertahanan semesta yang artinya melibatkan seluruh rakyat. Namun, untuk melakukan persiapan pertahanan dan keamanan sejak dini memang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh kita jika memang data yang kita punya sudah berada di tangan pemerintah? Tentunya kita hanya bisa yakin dan hanya mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai orang yang dipercaya dalam negara ini. Tentunya seharusnya sebagai mereka orang-orang yang menjaga pertahanan dan keamanan, mereka juga seharusnya menyiapkan hacker-hacker handal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka yang menjaga pertahanan siber. Dan juga mereka selalu mengupdate skill karena internet itu selalu berubah, teknologi itu semakin canggih dan juga penggunanya semakin banyak. Mereka dapat mengupdate sistem pertahanan dan keamanan negara dengan lebih baik lagi, dengan lebih kuat, sesuai dengan undang-undang dan bekerja secara profesional. Bukan hanya itu, sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat seharusnya bisa mengetahui bagaimana respon kita yang seharusnya kita lakukan. Terlebih, akhir-akhir ini memang sedang banyak berita-berita, apalagi jika ada hal yang menyangkut tentang hacker, itu sudah terjadi puluhan bahkan ratusan kali dan mungkin seharusnya kita sebagai masyarakat sudah tidak heran lagi. Namun, kita perlu meneliti berbagai berita yang terjadi karena dengan viralnya suatu berita bisa saja hal-hal yang seharusnya tidak diberitakan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu nada atau berita penting, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Jadi kita sebagai masyarakat modern seharusnya lebih mengetahui mana yang seharusnya kita bela dan juga mana yang seharusnya kita jadikan pelajaran. Dalam hal ini saya tidak ingin membela ketiga pihak, yaitu masyarakat, pemerintah, dan juga biarkah, karena menurut saya ketiganya memiliki poin kesalahan masing-masing. Satu lagi, dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sebab kamu mengetahui para atlet yang berwenang untuk menjaga pertahanan dan keamanan seharusnya mereka selalu berbuat secara profesional dan meletakkan orang-orang yang memang mumpuni dalam hal tersebut di dalam tatanan kinerja mereka, sehingga sesuatu yang seharusnya terjadi dengan baik, pertahanan dan keamanan itu seharusnya terjaga dengan baik dalam ruang siber itu benar-benar terjadi. Patutnya mereka terus mengupdate skill yang mereka punyai dan mereka semakin profesional dalam bidangnya. Kemudian mereka dapat menjaga pertahanan dan keamanan di bidang siber ini, karena sejatinya pertahanan dan keamanan itu sangatlah penting.
Terlebih Indonesia sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali mengalami cybercrime atau kejahatan digital. Kami bahkan kita semua tentunya berharap pemerintah peka terhadap berbagai masalah siber yang terjadi. Terlebih kemarin baru saja terjadi dan itu lumayan viral. Semoga pemerintah peka terhadap hal tersebut. Bagaimana kami bisa percaya dengan pemerintah jika serangan siber dari luar selalu tidak kritis, dan bagaimana nasib kami sebagai pengguna internet yang terus bertambah di negara ini dengan tidak adanya jaminan keamanan dan juga pertahanan siber. Karena bukan hanya darat, laut, dan udara saja yang harus dijaga, tapi ruang maya juga perlu dijaga karena pengguna dari masyarakat Indonesia ini semakin banyak, dan juga kami berharap mereka-mereka yang berada di dalam pemerintahan kembali sadar akan undang-undang yang mereka buat, yang patut mereka patuhi, dan juga tidak ada kejahatan lagi yang terjadi di ruang cyber. Kita semua bisa merespon berita tersebut dengan baik dan tidak mudah menerima hoax yang terjadi, serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terakhir, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Al-Rum ayat 11. Sebenarnya dalam Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik juga dijelaskan tentang hal-hal yang saya jelaskan di awal tadi. Dan di sini tentunya lebih rinci dan juga lebih jelas mengenai apa saja perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Bahkan kini Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat spesifik. Tentunya saya menggunakan data dan juga landasan untuk membahas tema ini di video ini. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pastinya banyak kesalahan karena saya bukan anak hukum dan saya masih belajar dalam agama saya sendiri. Tapi semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf juga karena video ini yang terlalu panjang, tapi semoga bisa dapat diambil hikmah dan juga pelajarannya untuk kita semua. Terima kasih dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.